Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ya tetap semangat pagi ya. Semangat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, amin. Teman-teman. Jadi pemasaran penjualan itu nggak lepas dari situ. Cuman cara-caranya aja yang berbeda. Nah kalau di sini kan kita menjual produk ya, menjual menjual peluang usaha. Ini di sini kita. Dari sini kita kerja hanya 3 yang kita terapkan di bisnis ini. Yang pertama kita sebagai konsumen supaya kita benar-benar memahami produk. Yang kedua kita sebagai penjual. Kalau memang ada teman-teman yang membutuhkan, makanya harapan saya teman-teman di semuanya harus standby produk di rumah. Nah kita mau jelaskan sama orang produk kita nggak ada, bagaimana kita mau meyakinkan dengan orang lain. Jadi usahakan produk harus ada standby sama kita. Nah, jadi kita harus betul-betul menyiapkan produk di rumah. Jadi jangan kita sudah daftar, sudah habis produk, sudah kita nggak ada belanja lagi. Kita nggak memulai produk, kita mau nawarkan sama teman. Sementara teman tanya, mana produknya? Ini gambar aja kita lihatkan. Jadi teman-teman, orang ini cuma jual gambar aja nih, nggak ada jual produknya, mana produknya. Jadi kan kita terkendala di situ. Seharusnya kalau kita punya produk, teman kita beli, tapi karena kita nggak ada produk, akhirnya teman kita pun nggak jadi beli, akhirnya jadi gabung. Itu kelemahannya. Jadi usahakan dimanapun kita berjalan, usahakan produk jangan pernah ditinggal. Nah, karena ini adalah pekerjaan kita, ini adalah usaha kita, jadi wajib kita yang promosikan. Bagaimana kita nggak mau promosikan kalau kita produk nggak ada? Jadi ujung-ujungnya apa kata teman? Ini jual barang dalam karung, katanya bahasanya seperti itu kan. Jadi akhirnya kita tidak memberikan produk, kita nggak bisa menjual produk ya bagaimana kita sebagai bisnis. Nah, jadi di situ kelemahan teman-teman semua, ya termasuk saya dulu seperti itu. Tapi setelah saya memahami sistemnya, nah itu kemanapun saya berada saya bawa. Jadi di kendaraan saya itu selalu ada produk. Jadi dimanapun waktu, dimanapun kita punya teman, kita presentasi. Mau menerima, mau teman tadi, mau tidak, yang penting kita presentasi. Insya Allah kalau mereka butuh, pasti akan membelinya, seperti itu. Jadi zaman sekarang pentingnya, kenapa kita pentingnya berbisnis? Zaman sekarang bayangin ya, penghasilan kita, mohon maaf nih, penghasilan kita mungkin rata-rata masih di bawah 5 juta. Paling besar 7 juta rata-rata ya. Untuk berpenghasilan masyarakat kita. Jadi dengan kebutuhan kita sekarang ini yang besar, ya untuk kebutuhan rumah tangga, belanja, untuk kebutuhan anak sekolah, rumah, dan segala macam, akhirnya apa? Terjadilah tekor di rumah kita. Akhirnya kita apa? Tertimpa. Ujungnya apa? Kehidupan kita nggak akan berubah. Akhirnya standby, step aja kita kan bertahan. Jadi bagaimana kita membuat supaya penghasilan kita ada tambahan dengan adanya peluang bisnis di PT Denis ini satu peluang yang sangat luar biasa. Modalnya kecil, nggak perlu tempat yang khusus, nggak perlu stok produk banyak-banyak, nggak perlu skill yang wah, kemudian nggak perlu modal besar, nggak perlu pendidikan yang luar biasa. Di sini kita sudah ada bimbingan, sudah ada sistem, sudah ada usaha yang mempunyai sistem. Ada sponsor kita, ada leader kita untuk membantu bagaimana usaha kita bisa maju. Coba kita bayangin kalau di luar sana kalau kita punya usaha, di situ kita cara bagaimana kita harus membangunnya sendiri, harus punya tempat, harus modal besar. Saya aja ya dulu ya jual bakso itu modal saya lebih dari 5 juta. Nah itu pun juga step ya, artinya hanya bertahan. Kenapa? Karena persaingan banyak. Kalau kita jual konvensional ini, kalau kita nggak kuat dengan modal, kemudian nggak kuat dengan mengimbangi pasar di lingkungan kita, akhirnya kita kalah. Akhirnya apa? Akhirnya saya tutup karena saya tidak sanggup mengimbangi daripada teman-teman yang ada di samping kita. Jadi kalau kita di bisnis konvensional itu kan banyak persaingan. Kalau di sini tidak ada. Saingan kita mitra sendiri, teman-teman kita sendiri. Jadi semakin banyak orang mengenal bisnis multi level PT Denis ini, berarti semakin besar peluang kita untuk mengembangkannya. Jadi di saat ini
mitra PTD di sini baru sekitar 9.000 hampir 10.000 mitra ya. Artinya peluang kita di sini untuk mengembangkan bisnis ini masih sangat besar. Jadi penduduk kita Indonesia ini 2.200 penduduk ya, 2.200 juta penduduk. Jadi masih sangat besar sekali peluang kita. Nah, jadi disinilah kenapa kami selalu yuk ciptakan di lingkungan kita untuk benar-benar kita promosi PT di sini. Kemudian yuk kalau kita memang nggak mampu di offline, kita ada menyediakan namanya iklan ya, iklan yang dibina oleh Pak Burhan ya. Nah ini terbukti. Saya pribadi juga dibantu oleh Pak Burhan dengan iklan. Besarnya tim saya ini banyakkan dari iklan. Makanya saya bisa kenal teman-teman dari Sabang sampai Merauke, mitra saya sudah ada, bahkan sampai ke luar negeri. Itu semua dari iklan. Nah inilah yang saya harapkan teman-teman juga menerapkan apa yang kami terapkan. Jadi ikuti arahan mentor, garasinya sukses. Tapi kalau kita hanya mau bekerja sendiri, mau hanya cuma bertahan, kapan kita mau sukses? Jadi ujung-ujungnya apa? Kita dicemooh oleh teman-teman kita yang ada di lingkungan kita. Kemarin kita ajak teman kita, jadi teman kita tanya, ketemu lagi seminggu yang akan datang, kita tanya teman kita, udah berhasil belum? Belum Pak. Nah bagaimana kita buktikan, kata dia gitu, bagaimana saya mau ikutin Bapak, teman-teman kita, bagaimana saya mau ikutin kamu, kan dengan kamu aja belum ada apa-apanya. Jadi betul-betul kita harus buktikan, kalau lingkungan kita nggak mendukung, ayo kita secara online. Jadi sudah disiapin materi, strategi sudah disiapin oleh mentor kita yang sangat luar biasa gitu kan. Jadi pentingnya ya, jadi kalau kita bersyukur, kalau menurut saya multi level marketing ini adalah usaha yang memuliakan manusia. Kenapa memuliakan manusia? Bisnis tadi tidak perlu modal besar ya, tidak harus punya skill, tidak harus punya sekolah tinggi, tidak harus punya modal yang besar. Jadi kita bersyukur dengan adanya modal marketing, dengan modal 292.000, kita sudah bisa membangun suatu usaha, sudah bisa membangun aset dengan modal kecil tadi. Jadi tidak ada bisnis, tidak ada ruginya karena kita sudah dapat produk. Nah, jadi kalau kita bayangin ya, aduh luar biasa kalau kita mau buka usaha di profesional sangat luar biasa, biayanya sangat besar. Jadi ini kesempatan kita. Jadi kita bersyukurlah dengan adanya modal marketing. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini nggak pernah lepas dengan modal marketing. Marketing itu nggak akan lepas. Kan marketing itu kan ada bermacam-macam ya. Ada yang menjual suara, ada yang menjual contohnya bayi aja bayi itu kan nggak bisa ngomong ya. Nah, dia ingin mendapatkan hasil apa? Mendapatkan income, misalnya masukan misalnya ke ibunya, pasti dia menangis karena menjual suara, dia akhirnya ibunya tahu, oh ternyata dia membutuhkan ini. Nah, bayi aja bisa menjual, apalagi kita yang sudah betul-betul yang berjalan ya. Jadi kalau kita sudah betul-betul join di sini, betul-betul kita sudah jadi mitra, ayo buktikan bahwasanya kita memang mampu, bahwasanya kita ini betul-betul orang yang bisnis. Jadi kita buktikan untuk teman-teman kita, untuk lingkungan kita, benar-benar kita harus berhasil usaha ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, harapan saya teman-teman jangan pernah kalah dengan lingkungan. Kita kalah dengan lingkungan, kalahkan lingkungan kita. Jadi Pak, dulu mungkin teman-teman sudah banyak nih mengikuti Busi Multi Level selain. Tapi tahan kok nggak pernah ini, mungkin sistemnya belum tepat, mungkin support kita dulu belum tepat, mentor kita belum tepat. Nah di sini selalu kami ajabi teman-teman, selalu kami beri arahan teman-teman di grup seminar, kemudian di grup bimbingan, selalu kami beri arahan, selalu kami utarakan apa kendala di lapangan, yuk kita sama-sama kita bahas. Nah ini salah satunya kita di forum Zoom seperti ini. Jadi kita sama-sama kita bahas apa kendala kita di lapangan supaya kami juga tahu memberikan solusi. Dan juga kita bisa, kalau kita ada kesulitan kita juga bisa trikol. Misalnya tolong Pak Ahmad, Pak Burhan, atau tolong teman-teman yang lain bantu saya ini untuk presentasi gitu kan. Nah save kontak kami akan bantu walaupun kita bukan beda jalur ya, artinya gitu. Kami siap bantu gitu kan, karena mungkin saat ini kami belum bisa berbagi yang lebih, cuman yang kita bagikan adalah hanya sekedar ilmu yang kami ada, itu kami bagikan untuk teman-teman supaya teman-teman juga berhasil. Mungkin sampai situ aja Pak Burhan, mungkin Pak Burhan bisa menambahkan lagi sisi yang lain sebelum kita berikan tanya jawab. Karena kita lebih banyak nanti untuk acara tanya jawab supaya teman-teman juga
kita tahu apa kendala teman-teman di lapangan. Oke, terima kasih Pak Burhan. Mungkin itu saja yang saya paparkan. Dilanjut Pak Burhan.